Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil amma ba'du. Wa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan nikmatnya kepada kita tanpa berhenti, dan dipastikan nikmat yang diberikan oleh Allah bertambah dan bertambah sesuai dengan harapan kita dan sesuai dengan amalan kita, itu bersyukur pada Allah. La in syakartum la azidannakum. Salawat serta salam juga kita sampaikan untuk junjungan kita, guru kita, guru Quran khususnya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, untuk para sahabatnya, dan untuk para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insya Allah, atau mudah-mudahan kita termasuk pengikut yang setia. Karena kehidupan yang hakiki menuju kebahagiaan cuman dua: pandai bersyukur pada Allah dan menjadi pengikut Rasulullah yang setia. Baik, jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bulan lalu sudah dibahas tentang kadar, ya, kadar membaca Al-Qur'an. Ya. Secara umumnya kadar membaca Quran dijadikan batasan akhirnya dari peristiwa perintah Rasulullah pada sahabatnya, dialog dengan para sahabat, ya, dan dikumulatifkan oleh para ulama bahwa baca Al-Quran itu kadarnya pertama paling minimal khatam Quran itu sebulan sekali. Arti minimal itulah paling malasnya baca Quran. Jadi kalau kurang dari sebulan, kelebihan waktunya, berarti super duper malasnya, begitu ya. Dan yang paling cepat atau paling maksimum, ya, paling rajin orang baca Quran 3 hari sekali mengkhatamkan Qurannya. Sedangkan sahabat umumnya mengambil pertengahan, yaitu 1 pekan sekali. Rata-rata mereka memulai baca Quran dari Al-Baqarah itu malam Jumat. Disebut mulai malam Jumat karena rata-rata mereka baca Qurannya di malam hari. Ya, para sahabat itu rata-rata baca Qurannya di malam hari. Kenapa di malam hari? Karena siang hari nggak jauh beda dengan kita, Pak. Punya kesibukan yang banyak. Ya, apalagi sahabat itu para pedagang, ya, juga pejuang, kadang dagang, kadang perang, dan seterusnya. Yang mana kalau malam hari rata-rata karena situasinya gelap, ya, nggak ada penerangan, ya, masuk maghrib ke dalam rumah. Habis itu setelah sholat isya langsung dalam rumah. Kalau nggak istirahat, ya tidur. Beribadah. Ya, ibadahnya diantaranya tilawah Quran, tahajud, dan lain sebagainya. Itu sahabat. Di luar kadar Quran harian. Ya, ada nanti kadar membaca Quran harian tuh diantaranya yang harus setiap hari dibaca surat Yasin, surat Ad-Dukhan, surat Al-Waqi'ah, surat Al-Mulk. Setiap malam Jumat atau setiap hari Jumat surat Al-Kahfi. Setiap hari Jumat sore pada asar Ali Imran. Itu di luar tadi yang khotam sebulan sekali, ya, tiap hari dan pekanannya. Itu kadarnya. Nah, hadirin, bahwa dari kadar bacaan Quran itu sendiri itu memperlihatkan tentang interaksi seorang hamba Allah, seorang muslim dengan kalamullahnya. Semakin banyak berinteraksi dengan kalamullahnya, ya, salah satu definisi Al-Quran kan mukjizat, akan semakin merasakan dekatnya dengan mukjizat itu. Ya, keajaiban-keajaiban akan semakin didapatkannya. Dan kembali bahwa contoh utama kita salafus soleh, ya. Salafus soleh itu ada 3: sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. 3 generasi. Bahwa mereka itulah yang betul-betul merasakan tentang hadirnya kalamullah itu, dan
boleh dikatakan dijadikan senjata dalam kehidupannya. Apapun amal mereka, apapun masalah mereka, apapun keinginan mereka, senantiasa dijadikan Al-Quran dijadikan sebagai senjatanya untuk mencapai tujuannya, untuk menyelesaikan permasalahan dan segala macamnya. Sebagaimana yang kita tahu, umumnya Al-Quran kan hudalinnas, kan gitu, petunjuk bagi manusia. Nah, artinya petunjuk bahwa disitulah banyak solusi-solusi, banyak arahan-arahan dalam kehidupan itu. Atau juga tentang kesehatan, misalkan Al-Qur'anu ma huwa syifa. Al-Quran itu obat, penyembuh. Sehingga dulu para sahabat ya kalau sakit, ya dokter atau tabib dulu istilahnya mungkin ya, tabib itu terakhir mereka datang ke tabib itu. Yang pertama adalah minta penyembuhan dulu dari ya Syafi, dari Allah dengan namanya Syafi, sang penyembuh begitu kan ya. Kalau berdoa ya Syafi tidak sembuh-sembuh, baca Quran mereka. Baca Quran. Ya, sesuai dengan kadarnya. Ya, penyakitnya ringan ya kadar baca Qurannya sedikit begitu ya. Penyakitnya besar ya kadar baca Qurannya semakin banyak ya. Agak berbeda di zaman sekarang, justru banyak orang sakit sekarang tuh meninggalkan Quran. Kemarin juga saya punya murid ya, baru dipasang 2 ring ya, karena jantungnya mengalami permasalahan. Ketika disuruh baca Quran, saya mah nggak bisa baca Quran panjang-panjang. Ya, yang pendek-pendek nggak apa-apa gitu kan. Saya sedang sakit Ustaz. Justru ini Al-Qur'anu ma huwa syifa. Ditinggalkan. Ya, di zaman sekarang yang lebih percaya dengan dokter daripada percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan berarti nggak boleh ke dokter. Cuman tadi tahapannya begitu. Ikhtiarnya minta dulu pertolongan pada Allah, kalamullahnya dibaca, dan terus ada sholawat juga untuk penyembuhan segala macam. Terakhir baru dok periksa saya. Yang dari semua rangkaian itu penyembuhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sang dokter sendiri kan tidak pernah mengatakan dia bisa menyembuhkan, tapi tugas dokter cuma satu, mengobati. Makanya dokter rata-rata pakai obat. Pakai obat Al-Quran ma huwa syifa, obat penyembuh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita tersemangati dengan para sahabat ingin membaca Quran, mengejar kadarnya sesuai dengan kemampuan kita, ambil dulu yang minimalnya ya. Jadi rata-rata ini 1 juz per harinya kira-kira begitu, atau bahkan ingin kayak para sahabat sepekan sekali, bahwa ada hal yang lebih penting lagi dari sekedar kadar bacaannya, itu yang disebut dengan hakut tilawah. Hakut tilawah. Apa hakut tilawah? Ya, terjemah harfiahnya ya, hak itu kebenaran atau benar, tilawah itu yang membaca. Ya, harus sampai di hakikat membaca yang benar. Karena nanti percuma ketika banyak baca Quran, tapi kalau bacaan Qurannya tidak benar, jangankan mendapat pahala atau kebaikan atau berupa kemukjizatan begitu kan. Ya, khawatirkan justru malah melecehkan Al-Quran itu sendiri. Ya. Karena ketika yang panjang dipendekkan, yang pendek dipanjangkan, itu sangat mungkin berubah makna. Ya. Contoh misalkan kalimat takbir yang dipakai dalam sholat, Allahu Akbar. Ya. Allahnya panjang, Allahnya panjang gitu kan. Akbar, aknya tidak mantul, barnya pendek kan, Allahu Akbar. Itulah maknanya Allah Maha Besar. Tapi ketika salah misalkan Allahu Akbar, mantul. Yang ketika akbar itu hurufnya kaf, ketika Allahu Akbar menjadi qaf. Sadar nggak sadar, tahu nggak tahu itu jadi qaf. Maknanya berubah. Kalau akbar akan akar katanya jadi kabaro, besar.
Akbar jadi maha besar. Kalau akobaro, akar katanya berarti dari kobaro. Apa arti kobaro? Kuburan. Kalau akbar, akobaro berarti dikubur. Maksud hati ingin membesarkan Allah, tapi cara membacanya menjadi Allah dikubur. Kan pelecehan. Pelecehan pada Allah Subhanahu wa taala yang sesungguhnya ketika kita mendengar orang mengucapkan seperti itu, wajib dilaporkan ke Indonesia tuh. Karena penghinaan agama. Menghina nama Allah. Kita sendiri kalau Nabi kita dihina, kok marah. Ini Allah dihina oleh diri kita sendiri. Seringkali kalau saya mendengar ya ada muadzin yang begitu, saking mungkin menghayati kemerduan adzannya, nggak sadar. Mohon maaf dipraktekkan sekali ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak Akbar. Orang yang adzannya, orang yang mendengarnya sama-sama entah nggak ngerti, entah keasikan dengan kemerduan suara adzannya. Dijawab lagi kan ikut-ikutan Allahu Akbar. Diaminkan begitu kan. Atau kesalahan yang kedua diantaranya ya barnya yang dipanjangkan. Allahu Akbar. Kenapa pendek? Karena nggak ada alif. Kalau dipanjangkan jadi ada alif, berubahan. Akbar tadi maha besar, kalau barnya panjang sebenarnya tidak ada dalam kamusnya apa itu. Tapi kalau kita sering kali kalau ada orang yang jatuh dalam komik kan bar gitu, bar panjang. Makanya diterjemahkan oleh beberapa ahli bahasa Arab bahwa Allahu Akbar itu adalah Allah bedug. Ya, dipukul begitu bar Allah bedug. Nah, memang tidak semua, tapi banyak sekali bacaan-bacaan yang ketika kepleset sedikit menjadi salah. Tentunya kalau kepleset ya kesalahan yang memang itulah manusia ya. Dalam kehidupan kita sudah belajar banyak ya. Anak kecil kan dari mulai belajar jalan itu kan ya orang sudah bilang lelengkah halu, berdiri, jalan, jatuh kan begitu. Tapi kalau sudah seperti kita ini masih berdiri, jatuh kan tidak pernah belajar namanya. Ya. Apalagi nanti kita lihat kan sholat sebagai rukun Islam yang kedua dan tiangnya agama. Ya, salah satu amalannya kan amalan lisan. Dan umumnya amalan lisan dalam sholat ya bacaan-bacaan Quran. Terutama yang fardu atau yang rukunnya diantaranya Al-Fatihah, bacaan Quran. Sehingga dibutuhkan bacanya yang benar. Terlepas bacanya itu zahar atau sir. Jadi mau bacanya secara terang-terangan, dizaharkan, dikeraskan atau disembunyikan, tetap bacanya harus benar. Makanya sedang sholat sendiri bahwa ketika sedang sholat, misalkan sekarang sendirian sehingga tidak didaharkan atau jadi makmum tidak didaharkan, disirkan bacaannya karena umumnya bacaan sholat disirkan, tetap harus dibaca. Nah di situ dalam prakteknya lisan yang bergerak, lisan yang ya dari lisan itu dalam artian seluruh yang ada sebagai alat bicara ya, ada lisannya, ada bibirnya, ada tenggorokannya. Itu dalam baca Quran begitu. Ada huruf lisan, ada huruf safawi, kan begitu, ada huruf halqud. Nah, mempraktekkan itulah harus benar. Sehingga orang yang sedang baca Quran walaupun disirkan, bibirnya pasti bergerak. Kalau bibirnya nggak bergerak, artinya dia nggak baca Quran. Misalkan ini Quran, saya baca. Dengan masuk disirkan karena khawatir mengganggu yang lain, bukan takut salah gitu kan. Ini bukan baca Quran, lagi ngelamun gitu. Ya, karena betul-betul huruf demi huruf itu harus diucapkan. Ya nggak mungkin minggem terus, karena baca Quran ada terbukanya gitu kan, ada monyongnya kan, ada nyengirnya kan, kira begitu ya. Dan ini hikmahnya kenapa Quran itu turunnya di Arab gitu kan, dengan berbahasa Arab.
Kita kalau baca laten huruf-huruf atau buku kita kan bisa begitu, tidak ada masalah kan. Kalau bacaan buku kita tanpa bersuara, tanpa komat kamit bibirnya, bisa aja begitu. Tapi ketika baca Quran tanpa menggerakkan bibirnya, tanpa menggerakkan lisannya, tidak ketahuan kan, benar salahnya dia baca. Nah, sehingga itulah hikmahnya ketika Al-Quran turun mulai dengan Iqra, kemudian ketika membaca, perintah baca Qurannya oleh Allah tuh warattilil Qur'ana tartila. Ya, kemudian ketika semakin mendalami Al-Quran disebutnya tilawatil Quran kan begitu. Nah, tadi saya kasih judulnya di pertemuan hari ini adalah dengan haqqat tilawah. Jadi tidak ke Iqra, rotala, tapi langsung haqqat tilawah. Agar langsung bahwa karena puncaknya kita belajar Al-Quran ya harus benar bacaan Qurannya. Jadi kalau di 3 kata ini ada qara'a, ada rotala, ada talia atau Iqra, tartil dan tilawah itu adalah tahapan dalam membaca Al-Quran. Makanya ketika turun ayat pertama itu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, tidak perlu jauh-jauh memperterjemahkan ayat itu. Orang baru belajar. Jadi ketika Iqra bacalah. Yang mana kisahnya Rasulullah ini kan bertanya, apa yang harus saya baca? Saya nggak bisa baca. Gitu. Jibril mencontohkannya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu yang harus dibaca. Disitulah bukan suruh baca Quran, tapi disuruh membacakan nama Allah, nama Tuhan yang menciptakannya. Kenapa? Karena Quran juga belum ada di situ. Perintah baca Qur'annya baru masuk surat Al-Muzammil, warattil Qur'ana tartila. Ya. Jadi ketika Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu Rasulullah lagi belajar gitu kan. Dan Rasulullah kan nggak bisa baca, sampai meninggal pun Rasulullah tidak bisa baca dan menulis. Ya. Tapi karena baca Quran juga diharuskan, Al-Muzammil lah masukkan warattil Qur'ana tartila. Baru perintahnya begitu. Bacalah Quran dengan tartil. Apa takdir dengan perlahan. Ini proses untuk haqqat tilawah begitu. Bacalah Quran itu dengan tartil, perlahan. Gak usah ngebut-ngebut, boleh cepat boleh. Cepat dengan ngebut itu berbeda. Orang baca cepat masih menggunakan kaidah-kaidah bacaan yang benar. Tapi kalau orang ngebut ingin segera selesai. Salah satu penyakit orang salah baca Quran di ujung ayat biasanya. Pas mau selesai. Gak peduli. Atau karena terjebak dengan lagu. Ya, sudah tahu teorinya ini 2 harokat, tapi sok dipanjangkan di akhir teh, Pak. Jadi genep harokat. Dan itu nggak pernah bertanya benar atau salahnya kan. Kebanyakannya begitu. Nah itu yang kedua. Yang ketiganya barulah disebut taliyah. Tilawah. Ya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Satu ayatnya itu bahwa ketika dibacakan ayat-ayat Allah menggunakannya kalimat taliyah, tilawah, maka akan bertambah imannya. Jadi ketika Iqra nggak ada kaitan dengan iman. Bertambah iman tidak. Karena baru belajar menapaki iman, diingatkan kembali tentang Allah gitu kan. Sebut-sebutlah nama Allah. Mau nambah iman mau enggak, yang penting sebut aja nama Allah, kira-kira begitu. Kemudian ketika sudah yakin beriman dengan Allah, kira-kira begitu, sok baca kalamullah, buktikan kalau beriman pada Allah itu. Ya, kalau seorang murid kan ada ustadznya, melihat ustadz itu kan menghormati ustadz itu datang suntangan kan begitu. Jangan kan murid ke gurunya, misalkan anak orang tua kan begitu. Allah kan gaib gitu kan, maha gaib. Sehingga Allah agar berhubungan dengan manusia atau manusia mau berhubungan dengan Allah, hablum minallah, diturunkanlah ayat-ayat Quran, kalamullah, bacalah, menghormati Allah dengan bacalah. Pelan-pelan. Ini Allah yang dihadapinya, kira-kira lagi ngobrol dengan Allah, kira-kira begitu. Hitungannya di situ hitungan pahala kan, 1 huruf 10 kebaikan yang disampaikan. Nah, baru advance gitu kan, puncaknya manusia
sampai benar bacaannya itu adalah dengan tilawah. Kalau dengan tilawah nambah iman. Nah, apa itu hakut tilawah kan? Hakut tilawah itu adalah kalau Rasulullah mengilustrasikannya, mereka yang baca Quran itu sampai mendatangkan rasa takut pada dirinya, pada Allah. Jadi dirinya itu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Talia sendiri atau tilawah sendiri itu maknanya adalah menghadirkan. Ya. Menghadirkan, apa yang dihadirkan? Segala unsur ya, yang ada dalam tubuh manusia. Globalnya 3 saja, globalnya. Pertama, lisan. Cara pengucapannya harus benar. Jadi sebelum cara pengucapannya harus benar, disuruh perlahan dulu oleh Allah belajarnya. Perlahanlah bacanya begitu kan. Perlahan. Karena terkadang kesalahan manusia itu karena ketergesa-gesaan, ingin cepat-cepat selesai. Orang yang lari itu lebih mudah jatuh daripada orang jalan kaki. Orang jalan kaki lebih mudah jatuh daripada orang duduk. Ada nggak cerita orang duduk jatuh? Nggak ada kan? Tapi orang jalan kaki bisa jatuh. Orang lari lebih mungkin jatuh. Orang lari lebih mudah cedera kakinya daripada yang jalan, apalagi yang duduk gitu kan. Nah, yang perlahan-lahan baca Qur'annya mungkin ada kesalahan, tapi akan meminimalisasi kesalahan itu. Orang yang tidak baca Quran nggak akan salah baca Quran, Pak. Cuman nggak dapat pahala, nggak dapat apa-apa kan begitu. Ada orang yang saking takutnya salah baca Quran, saya mah nggak pernah salah baca Quran. Memang berapa banyak baca Qurannya nggak pernah katanya, ya nggak akan salah. Ya, tapi nggak dapat apa-apa dia kan, nggak dapat pahala, nggak dapat tambahan keimanan. Orang yang beramal cenderung bisa salah, orang yang baca Quran cenderung salah. Nah, tilawah itu menghadirkan, mana talia itu menghadirkan, lisannya dihadirkan. Makanya qomat kamitnya walaupun disirkan tuh terlihat. Dari jauh pun terlihat orang tuh walaupun sedang baca Quran, tapi tidak bersuara, tapi terlihat gerak qomat kamit. Yang kedua, akal. Karena tilawah itu harus masuk di situlah memahami ayat Quran yang dibacanya. Kalau tadi waratil Qur'ana tartila, paham nggak paham silakan baca. Jadi tilawah itu hadirkan pemikiran kita, pahami ayat-ayatnya. Jadi kalau mengejar tadi khotam sebulan sekali, bahkan sampai seminggu sekali atau 3 hari sekali, itu babnya bab waratil Qur'ana tartila. Baca secara tartil gitu kan. Tapi pada saat ingin ingin benar bacaannya saya puncaknya, ya pahami ayat itu. Karena kan ayat Quran jadi hudan, petunjuk. Kalau nggak dipahami ya susah jadi petunjuk. Nah, yang ketiga, hati. Hadirkan hati. Ya, kalau bab salat kan sering diajarkan khusyuk. Tilawah Quran harus khusyuk. Makanya guru-guru Quran kan dengan teknologi sekarang Quran sudah ada di sini. Menyarankan mau baca Quran, baru hanya menyarankan saja. Ya, terutama kalau menghafal Quran jangan pakai handphone. Bukan masalah haram tidak haram. Bukan masalah ini produk barat atau bukan gitu kan, produk Yahudi atau bukan. Karena kalau pakai handphone, lagi baca Quran, dapat WA, baca WA akhirnya gitu. Kalau mau lebih canggih lagi jangan pakai handphone, Pak, pakai tab gitu kan yang tidak ada aplikasi. Kalau bisa dikurangi lah aplikasi hubungan dengan yang lain agar khusyuk gitu kan. Ya. Atau matikan dulu pakai handphonenya ini jaringan internetnya. Baca Quran dulu. Karena manusia begitu ketika penting ini bisnis ketika baca Quran. Ini rekanan kerja nih. Jangan-jangan mau ngasih order, dibuka dulu, Pak. Dibuka, oh ternyata bener, akhirnya dijawab lagi begitu, akhirnya baca Quran ditinggalkan. Tapi kalau bisa komitmen dengan baca Quran pakai menggunakan handphone, silakan, bagus begitu kan ya.
karena kemana-mana bisa dibawa kan. Orang yang kemana-mana jalan kaki, naik angkot, lagi nunggu angkot kan itu baca Quran. Janjian dengan teman di kafe misalkan belum datang juga baca Quran, daripada ngelamun, daripada main game kan begitu, baca Quran dan seterusnya. Ya bukan karena bahannya ini yang boleh tidaknya ya, tapi jangan sampai mengganggu. Sehingga kenapa para sahabat baca Quran di malam hari? Ya kekhusyuan. Dulu kan memang nggak ada handphone, nggak ada apa-apa kan. Jadi udah malam hari nggak ada saling menghubungi kecuali urgent banget gitu kan. Malam hari keluar mau ketemu siapa kan begitu. Jika Rasulullah sendiri kan kalau malam hari itu umumnya ya Rasulullah ba'da Isya itu langsung tidur. Ya. Kecuali ada aktivitas yang lain yang penting. Kenapa pada Isya tidur? Karena ngejar malamnya bangun untuk beribadah, tilawah Quran, tahajud. Yang mana kita sering mendengar kalau Rasulullah tilawah Qurannya seringkali mengkhatamkan semalaman dengan malaikat Jibril, khususnya di bulan Ramadan. Ya. Nah, Bapak sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 3 itu dihadirkan. Maka kalimatnya haqqat tilawah. Ya, ayatnya diingatkan kembali ya sebagai panduan kita haqqat tilawah. Kenapa harus benar bacaan Qur'annya? Surah Al-Baqarah ayat 121. Sebenarnya ini adalah mengingatkan kepada kaum muslimin khususnya bahwa orang Yahudi yang pernah diberi kitab itu salah gitu kan. Karena ayat ini diletakkan di antara 2 ayat. Ayat pertama ayat 120-nya itu adalah Allah menggambarkan tentang Yahudi Nasrani itu benci selamanya pada umat Islam. Walan tardo angkal Yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millahum. Baru ayat 121 muncul. Dan ayat 122-nya adalah menggambarkan, Allah mengingatkan bahwa mereka tuh Yahudi Nasrani yang telah diberi kitab itu diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka melupakannya. Dari melupakan membaca kitabnya dengan benar. Nah, sehingga ayat ini diselipkan oleh Allah. Di antara itu orang Islam yang sekarang ini kan satu-satunya punya kitab ya, karena kitab Yahudi Taurat, kitab Nasrani Injil sudah nggak ada. Jadi ahli kitab ya sekarang ini kita, karena kita yang punya kitab. Jangan sampai kayak Yahudi Nasrani gitu. Karena mereka membenci kaum muslimin itu gara-gara kitab Quran sebenarnya. Yang awalnya ketika mereka membaca kitab Taurat Injil, mereka tuh kemana-mana kampanye begitu kan, bahwa nanti ada kitab akhir zaman, nanti kita ada datang nabi baru, ada agama baru. Mereka menunggu-nunggu, nggak ada perselisihan. Tapi ketika kitab Quran itu turun, Nabi Allah itu hadir, kemudian agamanya juga hadir, mereka mulai berpecah, berselisih. Jadi rata-rata umat manusia itu berselisih ketika pengetahuan ada, berbeda pendapat sampai berpecah. Yang Allah menggambarkannya, kenapa mereka begitu? Karena kedengkiannya. Kok kedengki? Kok Qurannya nggak turun ke saya? Gitu kira-kira, Pak. Kok nggak saya yang diangkat jadi nabi? Gitu. Jadi rata-rata berharap jadi nabi. Kalaupun nggak dirinya, dari kaumnya gitu Pak. Terutama Bani Israel itu kan, 2 agama itu Yahudi Nasrani kan memang untuk Bani Israel. Ya, Nabi Musa Bani Israel, Nabi Isa Bani Israel. Ya, itu rata-rata kan Nabi itu turun di situ, agama banyaknya di situ. Kitab juga dari mulai Jabur, Taurat, Jabur, Injil kan di situ lahirnya. Jadi karena kebiasaan begitu, berharapnya begitu, Quran turunnya di mereka juga. Allah punya kehendak lain kan, diturunkan tempatnya. Kedengkianlah muncul. Kedengkian itu sampai hari ini. Kenapa mereka dengki? Karena sebelum Al-Quran mereka diturunkan, ya karena mereka itu punya kitab, mereka juga punya nabi, mereka merasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatannya itu. Ya ketika nabinya nggak dari mereka lagi, Qurannya nggak datang dari mereka, itu mereka merasakan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kita jangan kembali seperti mereka. Kayak ayatnya kan alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawati. Orang-orang yang telah diberi kitab oleh Allah, ya, mereka membacanya dengan sebenar-benar bacaan, haqqa tilawati. Ulaika yu'minuna bih. Nah, disinilah bahwa mereka yang membacanya dengan benar itulah mereka yang beriman kepada kitab itu. Wa may yakfur bihi faulaika humul khasirun. Barang siapa yang ingkar, maksudnya tidak membacanya dengan benar, maka mereka termasuk golongan yang merugi. Allah nggak sampai mengatakan orang yang tidak baca benar itu kufur, tapi disebutnya merugi. Itulah orang Yahudi akhirnya dan Nasrani itu merugi. Walaupun kita melihat secara fisiknya, kok mereka kayaknya untung berkuasa di dunia. Ya sekarang, Pak. Jadi mereka Yahudi Nasrani sekarang berkuasa di dunia ini bukan karena mereka hebat, tapi karena umat Islamnya sedang meninggalkan kitabnya. Jangankan memahami kitab Qur'annya, dibaca getara, kan begitu. Bisa dibedakan kalau sahabat disuruh khotamkan Quran sebulan sekali, mereka semangat. Langsung mengatakan, angkat tangan sebagian kan, ya Rasulullah saya bisa lebih cepat dari itu. Kenapa sampai 3 hari itu? Karena terus sahabat disuruh 10 hari masih bisa lebih cepat, suruh sepekan sekali bisa lebih cepat. Sampai 3 hari pun masih ada yang bisa lebih cepat lagi. Rasul di-cut, dihentikan, sudah cukup, jangan berlebihan. Ibadah pun juga jangan berlebihan, Pak. Jadi kalau kurang dari 3 hari mengkhatamkan Quran itu berlebihan. Apa mana berlebihannya? Apa sih aktivitasnya orang ini kalau baca Quran melulu, kan begitu. Artinya beraktivitas, bermasyarakat, berdagang itu tetap dalam kehidupan keseharian para kaum muslimin yang beriman. Beda dengan kita kan, kata gurunya khatamkan Quran sebulan sekali. Halo, nggak sempat Ustaz, saya sibuk. Berangkat sebelum subuh, pulang udah jam 12 malam. Kapan saya baca Qurannya Ustaz? Ya setelah pulang kantor, ngantuk Ustaz, banyak alasan. Minta kompensasi. Nah, itu buktinya bahwa umat Islam sedang jauh dari kitab Quran. Makanya merugi. Ya, kita jelas tahu persis ya. Indonesia kaya raya tapi melimpah hutangnya, kan gitu. Itu bukti rugi. Ya, kerugian kita kan hutang. Setiap kita beli rumah, ngutang. Beli mobil, ngutang. Kalau dihitung-hitung misalkan beli mobil 200 juta, ambil 5 tahun, kok jadi 400 juta ya, mahal dong. Tapi tetap aja dilakoni. Beli rumah awal mula 500 juta. Dihitung 20 tahun, 2 miliar. Tapi dilakoni gitu. Mau ya mendapat takut dengan kerugian tapi dilakoni. Kenapa nggak punya petunjuk? Karena Qur'annya nggak dibaca atau nggak dibaca dengan benar. Saya pernah sampaikan bahwa Indonesia itu, ini data dari Kemenang juga dari salah satu ketua MPR periode yang lalu menyampaikan. Kalau Kemenang menyampaikan bahwa umat Islam Indonesia itu 65% buta huruf Al-Quran. Bukan nggak baca nggak benar, buta huruf Quran. Salah satu wakil ketua MPR mengatakan justru lebih banyak lagi, 72%. Ya. Yang sisanya itu yang 35% atau yang berapa, kalau 72 itu 28% lagi bisa baca Quran, belum tentu juga benar. Yang sudah tahu juga teorinya, belum tentu prakteknya benar. Ya. Mohon maaf, misalkan saya singgung, para qori-qori'ah yang suka musabakoh Quran, begitu kan. Kalau kita amati dengan serius dengan teorinya, mereka bacaan Qurannya nggak benar. Tidak benar? Ya tidak benar. Karena mereka mengejar lagunya saja. Lagu Bayati, lagu Nahawan, lagu Ros.
meliuk-liuk lagunya, orang mendengarnya diaminkan Allah. Padahal bacaannya salah. Di antara panjang pendeknya. Kalau ditanya mereka, dan bagi saya mereka kayaknya sengaja salahnya. Kenapa? Karena teorinya tahu. Mad tabi'i 2 harokat, Pak. Tapi karena mengejar lagu jadi 4 harokat. Kalau 2 harokat jadi 4 harokat sebenarnya tidak merubah makna. Tapi itu mempermainkan kaidahnya kan begitu. Salah, tapi yang saya pahami karena dialog dengan mereka, ya terjebak dengan memperbaiki bacaan atau memperbagusi bacaan, mengindahkan bacaan itu dengan lagu. Padahal maksud Rasul memperbaiki bacaan, mengindahkan bacaan itu dengan kaidah-kaidah tajwidnya. Jadi kalau kaidah tajwid dipraktekkan itu, lagu pun akan dapat. Bahkan mohon maaf, kayak seorang imam masjid di Masjidil Haram, mungkin suaranya nggak bagus-bagus amat gitu, Pak. Tapi orang suka mengkolek murotalnya gitu kan. Kenapa? Karena bacaannya benar. Bacaannya benar. Nah, penyakit kita di Indonesia juga, kenapa sekarang ini sampai begitu besar orang tidak baca Quran dengan benar, atau bahkan buta huruf, terjebak dengan beberapa pepatah. Di Sunda ada pepatah. Ya, kalau yang nggak ngerti bahasa Sunda nanti diterjemahkan Sundanya. Kernaon maneh, saya juga dapat nasihat dulu dari paman saya. Kernaon maneh cenah maca Quran aya teu ngarti mah. Jika monyet yang gulung kalapa. Ada yang ngerti? Jadi untuk apa kamu baca Quran gitu kan kalau nggak mengerti, kalau nggak memahami? Kayak monyet main kelapa gitu kira-kira, Mak. Ya. Padahal kalau monyet mah kan lihat kelapa tuh nggak pernah dimainin, Pak. Jago mukanya nggak usah pakai kapak kan. Pakai gigitannya, pakai tangannya gitu bisa buka sendiri. Kita harus pakai kapak kan sebetulnya. Dulu waktu kecil saya terkesimak dengan itu, nasihat bagus gitu kan. Tapi bagi saya bahwa harus mengerti gitu baca Qur'annya, ya ada positifnya. Nggak salah juga nasihat itu, tapi banyak orang terjebak dengan situ, akhirnya apa? Nggak mau baca Quran. Kenapa nggak baca Quran? Nggak ngerti saya mah. Daripada jika monyet yang gulung kalapa, mendingan tuh baca Quran, jadi begitu. Yang kemudian terjebak lagi dengan ungkapan-ungkapan susah baca Quran teh, Pak. Gara-gara susah baca Quran, berat belajar baca Quran, yang kesana-sana jadi malu baca Quran. Kalau malu mah sudah usia-usia kita ini malu, Pak. Masa saya udah jenggotan, sudah putih jenggotnya, sudah ompong, masih belajar ba. Dan cucu saya sudah hafal 2 juz, malu. Jadi terjebaknya banyak akhirnya. Ya. Karena juga dulu belajar Quran memang begitu, jadi berat, susah gitu dulunya. Jika keluarlah metode-metode dari, metode-metode tidak ada yang salah. Ya, cuman kita ya sering kali ya kurang berjuang aja. Dulu metode yang sering terkenal di kita kan Baghdadiyah, Pak ya. Dari mulai belajar huruf kan, kemudian dibaca, diberi harokat kan. Alif jabar A, kalau di Sunda kan begitu. Alif JRI, alif PSU. Kalau Indonesia, alif jabar A, alif jateng I, alif jatim U, kan begitu. Itu jadi lama, makanya orang-orang dulu kalau baca Quran, belajar Quran, Pak, itu masuk ada Quran kecil kan. Quran kecil itu Quran tipis yang 1 juz amma itu, Pak. Itu bangga, saya udah masuk Quran gitu kan. Bangga. Kenapa? Karena belajar itu aja lama banget. Belum bisa baca Quran, diajarin teori tajwidnya, martopi apa, ikhfa apa segala macam, pusingnya luar biasa kan. Yang membuat orang tuh malas baca Quran, malas belajar baca Quran karena nggak pernah tuntas belajarnya. Baca Qurannya belum benar, sudah suruh ngapalkan teori-teori tajwid tadi. Tentunya dulu para ulama dengan keluarnya teori pengajaran Baghdadiyah nggak salah.
Ya dulu begitulah pemahamannya, dulu begitulah ilmu yang didapatkannya. Yang salah orang yang belajarnya. Ada kesalahan orang yang belajarnya apa? Sok pinter, Pak. Dilekoh-lekohin. Ada filmnya juga kan, ada sinetronnya tuh, si Wan Abud suka ditampilkan tuh, bergaya orang Arab, ngomong kalau salam tuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dilekoh-lekohin gitu kan. Sehingga muncullah berbeda-beda dalam kesalahan-kesalahan dalam baca Quran. Kalau orang timur sana kan, misalkan baca Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, begitu. Alnya pun dipantulkan Alkam. Orang Solo kan begitu, presiden kita dulu begitu tuh. Sudah nggak jadi presiden sekarang kan. Orang Solo begitu. Jangan disalahkan bacanya, tapi orang Solo begitu bacanya. Orang timur begitu, ain tuh bisa nyebut ain, ngain aja, Pak. An ngamta ngalaihim. Bukan susah mereka menyebutkan ain, tapi kebiasaan mereka begitu di sana. Karena saya pernah punya murid orang Surabaya. Kalau baca Quran begitu. An ngamta ngalaihim. Saya suruh tutup Al-Qur'annya. Ikuti saya. An'amta alaihim. Bener, Pak. Buka Quran lagi. An ngamta ngalaihim lagi, Pak. Berkali-kali ente tadi udah bener saya ulang gitu. Tapi kenapa kalau baca Quran lagi ke situ lagi? Karena dari dulu juga begitu saya belajarnya, katanya gitu. Huruf mantul. Suka susah, Pak. Huruf kolkolah tuh, Pak. 5 huruf kan? Baju di toko, ba, jim, dal, to, kof. Ya. Suka susah mantul. Tapi giliran bukan huruf mantul, mantul kabeh, Pak. Ini orang tuh bisa memantulkan huruf atau enggak kan begitu. Tapi giliran huruf mantul nggak bisa mantul, susah banget. Tapi pas giliran bukan huruf mantul, mantul. Bismillah, bismillah. Alhamdu Rabbil An'am. Bukan huruf mantul pada mantul, jagoan mantul, sempurna lagi mantulnya. Tapi pas giliran huruf mantul, Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Nggak mantul-mantul. Pantulkan Qul huwallahu ahad. Nah, di ujung mantulnya. Ada bedanya ahad dengan ahad. Beda tuh. Kalau ahad mantul langsung dan harus begitu. Ketika ahad ada tasdid berarti di situ. Di antaranya surat Al-Ahab. Nah, surat Al-Ahab tuh. Tabbat, tab ada tasdid itu. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ada tasdid tuh. Wa tab. Tahan dulu tasdidnya baru pantulkan. Beda dengan ayat keduanya. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Enggak ada tasdid. Nah, kesalahan berikutnya banyak orang kenapa tidak benar baca Quran, belajar Qur'annya lewat laten. Mohon maaf ya, bukan ya, itu terobosan baru. Ada Quran duo sekarang tuh kan, Quran jumbo, Quran duo. Duo Latin, pakai Latin. Ya. Sampai kapanpun kalau kita belajar Quran dan Latinnya nggak akan pernah benar. Contoh. Apa nyontohin dulu ya? Harus praktek. Nanti akan sampai praktek kan baca Quran, latihan Qurannya. Kalau mau sampai praktek nanti pakai layar ya. Tapi kalau praktek suka takut, kalau saya takut bubar. Kalau mau install ini banyak, tabligh akbar apa lagi, tapi kalau belajar Quran nggak ada pengikutnya, Pak. Ya. Karena tadi terjebak dengan ada malu, ada yang susah baca Quran segala macam. Ya. Padahal sekarang udah keluar banyak metode yang cukup cepat. Keluar Iqra, itu luar biasa. Kiai Asad Umam kan luar biasa tuh, amal jariahnya luar biasa. Dia belum menemukan itu, memangkas ya cara belajar Quran dari awalnya alif jabar a menjadi langsung nih a ba ta tha.
Di zaman sekarang ditemukan lagi kesalahan-kesalahan atau kekurangan-kekurangan teori itu diperbaiki oleh guru-guru Quran yang lainnya, kan begitu. Mereka memperbaiki itu, menemukan teori-teori itu agar apa? Agar umat Islam tak terjebak lagi dengan susah belajar Quran, itu mudah padahal. Lihatlah huruf Qurannya kan. Ada 28 huruf hijaiyah atau 30 bagi mereka yang ini. Tidak ada salah sebenarnya mau 28, mau 29, mau 30. Yang penting kalau ujian siapa gurunya. Kalau gurunya menerangkan 28 ya ditanya berapa hijaiyah? 28, Pak, jangan 30, nanti salah. Jadi ketika anak pun nanya atau cucu nanya, Pak, Kek, huruf hijaiyah ada berapa? Nah, guru kamu ngajarin berapa? Atau mana guru buku PAI-nya? Baca dulu, Pak. Jangan sesuai pendapat, boleh jadi pendapat kita dengan gurunya berbeda kan? Kata kita 28, kata gurunya 30. Kok itu kenapa beda? Ya nggak ada salah sebenarnya. Yang 28 itu dikurangi hamzah dengan lam alif. Itu aja, Pak. Yang 29 dikurangi lam alif. Yang 30 ya hamzahnya ada, lam alifnya ada, gitu kira-kira, Pak. Loh, kenapa hamzah lam alifnya ada yang tidak dimasukkan? Karena hamzah dan alif itu sama begitu kan. Nanti beda fungsi aja. Sedangkan lam alif yaitu lam dan alif kan begitu. Nah, kayak nanti tanya ke gurunya saja. Nah, huruf hijaiyah itu kan nggak ada bedanya dengan alfabet kita. 80% huruf hijaiyah itu pengucapannya sama dengan pengucapan alfabet. Ada 20% lah beda-beda tipis gitu. Nah, yang beda-beda tipis inilah yang seringkali dilatenkannya seperti dal, ya, yang bertitik ya, kan ada dal, ada dal. Kalau dal lidahnya di dalam, kalau dal lidahnya nempelkan ke ujung gigi atas. Dalam Latin kan kalau dal itu D biasa, kalau pakai titik DZ. Nah kan susah, Pak, dua huruf dibaca sekaligus. DZ, ala DZ. Susah, Pak. Di sekaligus susah. Semua huruf hijaiyah dialfabetkannya cuma satu huruf. Cuman karena bahasa Indonesia ini bahasa serapan kan, bahasa Indonesia itu kan bukan bahasa asli kan. Ya ulama-ulama Quran di Kemenak, ya mereka berpikir keras juga gimana agar apa namanya, ketika dibaca dalam ditulis dilatenkan bisa gitu kan. Kalau bahasa-bahasa yang lain ya Sunda kan suka kalau ada 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 kan begitu kan, ada cureknya kan gitu. Nah, bahasa Turki juga begitu tuh, saya mempelajari itu ya, ada hurufnya cuma satu, cuma ada yang cureknya segala macam. Di kita kan nggak ada di bahasa Indonesia. Maka ketika alladzi ya pakai DZ. Jadi kalau kita belajarnya pakai Latin pasti salah, Pak. Dan sahabat kan baca Qur'annya itu ikut Rasulullah cara pengucapannya. Sahabat mengajarkan pada tabi'in juga begitu, terus turun temurun. Maka istilahnya dalam ahli Quran, dalam ilmu Quran itu bahwa ada yang disebut dengan talaki. Belajar Quran itu harus dari gurunya. Gurunya itu harus nyambung, kalau ditelusuri nyambung sampai ke Rasulullah SAW. Ya, kalau pakai Latin nggak akan nyambung karena Rasulullah nggak baca Latin. Ya. Nah, itu kerasa, Pak, kalau orang baca Latin. Nah sekarang dalam handphone ini ada Qurannya, Latinnya kan ada 3, ada ayat Qurannya, ada Latinnya, ada terjemahnya. Kalau orang baca Quran pasti Latinnya pasti kerasa ini orang baca Latin. Ya. Ketika panjang 2 harokat, misalkan Bismillahi, lah kan 2 harokat, lahi, Latinnya kan jadi 2 A-nya. Kalau dia nggak ngerti langsung Bismillahi. Nah, gitu. Oh ini Latin bacanya gitu kan, jagoan kan begitu. Nah hindari justru bacaan-bacaan seperti itu. Jadi ulama-ulama Kemenak di kita membubuhkan dengan huruf hijaiyah dengan Latin karena ketika mau untuk referensi aja dalam tulisan-tulisan, kalau dipakai tulisan Latinnya kira-kira begitu. Tapi untuk membacanya jangan dari situ. Ya. Sekali hanya 20% yang beda-beda tipis.
Huruf-huruf tebal biasanya agak beda itu. Huruf tebal itu rata-rata berbunyinya O. Walaupun sebenarnya nggak O sempurna. Karena dalam bahasa Arab kan hanya 3 vokalnya. A, I, U. Jadi dia mengucapkan O sendiri, Allah buka mulutnya sama dengan mengucapkan A. Itu hanya beda-beda tipis. Oleh kata oleh guru-guru sekarang, itu belakangan dulu deh belajar itu mah. Karena itu cukup lama. Karena sampai sekarang pun satu huruf tidak ada yang bisa sempurna. Kecuali Rasulullah SAW yang bisa membaca huruf itu sempurna. Sampai sekarang nggak ada ulama Quran yang mengklaim saya sempurna membaca huruf ini. Huruf apakah itu? Dha. Karena agak sulit, paling sulit itu huruf dha. Ya, itu paling sulit. Ya. Artinya kita pun jangan berkecil hati bahwa sulit, tidak. Huruf ain benar sama, itu kebiasaan orang Sunda huruf ain itu, Pak. Kalau lagi jongkok di kamar mandi, itu ain, Pak. Nggak pernah tuh, Pak. Atau ibu sedang menyuapin anaknya, nah ya sini tuh. Dipanggil anaknya mah sini pakai alif tuh, Pak, pakai hamzah. Tapi mau nyuapinnya pakai ain itu. Jadi ain bukan ke dalam, bukan. An'amta alaihim, berat banget. Nanti ada sifat huruf, ada makhraj hurufnya. Tapi sekarang dipraktiskan oleh guru kita. Yang dari nol pun juga udah ada teorinya sekarang ini. Kalau mau sekali belajar bisa baca Quran. Saya dengan timnya Ustadz Abu Robani kan kira-kira begitu kan. Keluar produk namanya Demaji. 90 menit dari nol bisa langsung baca surat Toha. Enggak Al-Ikhlas dulu, enggak juz amma, Toha langsung. Kalau dulu kan orang baca Quran bisa ke Quran kecil, belajar Quran bisa ke Quran kecil, yaitu juz amma tuh bangga. Sekarang langsung bisa surat Toha. Bangga lagi, tengah-tengah Quran surat Toha kan begitu. Bangga. Lebih bangga lagi. 90 menit, Pak. Bahkan yang lebih cepat ya 45 menit bisa. Itu tergantung muridnya. Dan tergantung privasinya. Kalau klasikal agak lama, tapi kalau privasi sendiri-sendiri bisa lebih cepat gitu ya. Artinya nggak ada sulitnya, mudah gitu kan belajar Quran itu. Dari situ ya tinggal diperbaiki bacaannya. Karena ketika 90 menit baca Quran itu baru bisa baca. Ya, belum tahu kaidah-kaidahnya. Kan yang penting bisa baca dulu. Betul tidak? Yang penting bisa baca dulu. Tapi bisa baca itu benar. Masih terbata-bata, nama juga baru belajar 90 menit. Masa bisa jadi kayak Kori Nanang Kosim kan nggak mungkin. Ya. Nah kan sudah benar bacaannya walaupun masih terbata-bata. Karena Al-Quran itu sendiri adalah kemahiran, keterampilan. Seseorang lancar baca Quran karena sering dibaca. Bahkan seseorang hafal Quran karena sering dibaca. Jadi dari mulai awal belajar sesungguhnya sampai hafal Quran itu bukan praktek yang lain tapi membaca, mengulang-ulang Al-Quran itu. Jadi seorang itu bisa ketebak kalau dia bacaannya masih terbata-bata, ya tak kata Rasulullah, berarti dia lagi belajar. Jangan juga disalah-salahin. Lila, mana yang lagi Ramadan tadarusan gitu. Saya mah lewat ya. Lila, mah kasihan Pak udah ikutan, padahal alhamdulillah biarin aja buat kesempatan. Nama juga ingin baca barang-barang tadarus kan, berikan kesempatan aja kan. Justru dia dengan mau gabung, mungkin dia juga ingin dikoreksi oleh yang lain. Kan kesalahannya kalau Ramadan tadarusnya nggak ada saling koreksi, Pak. Awal mah bareng-bareng baca Quran. Tapi udah mulai yang kedua, yang baca Quran, yang ngopi di mana, yang ngobrol di mana, kan begitu. Giliran udah selesai, giliran siapa nih? Saya maju gitu. Ya, padahal di situ momentum saling mengkoreksi bacaan Quran. Nggak usah malu-malu gitu kan. Salah ya biar diperbaiki. Begitulah kehidupan kita. Baca Quran juga selain keterampilan, juga inilah
prototipe kehidupan kita. Bahwa kehidupan itu nggak pernah luput dari salah. Dan akui kesalahan itu, minta maaf kalau pada orang lain, dan perbaiki itu aja. Baca Quran sampai kapanpun juga. Seorang imam besar di Masjid Haram pun Sudes diantaranya, ya mungkin mereka sudah sampai luar biasa gitu kan. Tapi mereka punya majelis. Ya majelisnya beda dengan kita, ya para imam masjid juga. Untuk apa mereka punya majelis? Saling setor bacaan. Untuk apa? Mengkoreksi bacaannya. Sehingga kita sendiri kalau mendengarkan murotal mereka, kalau murotal mereka itu live langsung ketika mereka jadi imam, mungkin mereka ada kesalahan. Jadi kalau saya ada pertanyaan, Ustaz, imam besar ini begini-begini bacanya. Mana rekamannya? Jadi begitu, mana rekamannya? Ketika rekamannya, oh ini sedang live. Jadi imam direkam. Tanpa dikoreksi. Karena live kan? Langsung di-share kemana-mana. Sangat mungkin dia ada salah. Tapi bagi orang yang awam, ya susah menemukan kesalahannya. Bagi orang ahli Quran lagi, ketahuan kesalahannya di sini. Kurang panjangnya dikit. Ini kepantulkan padahal tidak mantul gitu. Kok bisa salah juga imam? Ya bayangkan Pak, kalau saya di sini tadi mimpin cuma satu saf. Kalau saya membayangkan saya jadi imam Masjid Haram, baru jalannya aja udah ngedek-dek sih, kenapa? Gemetar gitu Pak. Saya masih ingat siapa? Yusuf Mansur. Saya kalau sholat di Masjid Haram atau ingin dekat dengan imam bari ngadoa, sugana imamna aya masalah, coba saya jadi gantikan imam. Ya kalau imam kentut kan, mesti ganti Pak. Yang ganti yang paling belakangan kan, yang dengan depan imam itu langsung begitu. Sangat mungkin. Tapi kalau imam masjid itu murotalnya itu hasil rekaman studio, itu sudah dikoreksi berkali-kali. Saya belum nggak punya rekaman kalau saya. Saya pernah mendampingi guru saya ikut rekaman di studio itu 7 kali Pak, bolak-balik 1 juz doang, juz amma itu juga Pak. 7 kali bolak-balik ke studionya. Saya yang mendengarinya mah udah subhanallah gitu kan. Apalagi yang di studio mah wah, tinggal kopi langsung kasih ke ustadznya. Mana ustadznya yang mesen, tolong sebelum dipatenkan gitu kan atau disebarkan, ya diperjualbelikan, hasil rekamannya kirim ke saya. Diedit dulu mau ustadz langsung. Nah kalau buku banyak ahli editnya Pak, tapi Quran tuh susah yang ahli editnya, harus gurunya langsung editnya. Seminggu dia dengerin Pak, minta balik lagi, rekam ulang. Karena ada yang salah. Sampai 7 kali 1 juz direkam, itu 7 kali bolak-balik minta diperbaiki bacaannya. Sangat mungkin ada salah, makanya ketika sudah beredar, ya sudah berikhtiar mereka bahwa sudah selesai dari kesalahan-kesalahan tadi. Ya. Makanya kalau ada itu imam masjid bagus sih suaranya, tapi kok bacanya begini, ada yang mantul padahal bukan mantul. Jangan tuh kata baca imam masjid juga begitu, bukan. Tetap ke teorinya apa begitu. Ya. Nah, mulailah kita belajar. Tahapannya yang belum bisa belajarlah dari nol. Nanti kalau tadi boleh dipraktekkan, mungkin bulan depan kita praktekkan dari mulai nol saja. Sekarang keluk-keluknya saja. Ya. Tidak teorinya dulu, bahkan sekarang teorinya kan nggak perlu hafal dulu nama hurufnya. Yang penting bacanya benar. Ya. Mengucapkan A, I, U-nya benar, kira-kira begitu kan. Nah, walaupun nanti nama huruf itu penting, karena ada ayat Quran yang memang harus dibaca nama hurufnya. Itu di awal-awal surat. Dalam Quran ada 29 titik. Nanti disebutnya ayat muqatta'ah. Ayat muqatta'ah itu yang terputus. Nyambung tulisannya tapi terputus. Ya, dalam Quran itu disebut nyambung tuh kalau ada harokatnya. Yang terputus tuh nggak ada harokatnya. Kalau nggak ada harokatnya dibaca nama hurufnya. Tapi juga harus tahu teorinya. Nah, yang paling hafal kan surat Yasin. Itulah ayat muqatta'ah terputuskan, Yasin. Orang sering baca Yasin pun kalau nggak tahu teorinya suka salah Pak. Nah, ini satu contoh saja,
ya itu kan di ayun saja, 2 harokat bacanya. Karena semua huruf yang tidak ada harokatnya itu dibaca rata-rata 2 harokat. Ba, ta, tha, ya itu 2 harokat. Ada alifnya, gitu kan. Alif, nah nggak ada tanda panjangnya kan. Ya, tanda panjang 3 kan. Alif, wawu, ya kan begitu. Alif pendek. Dan seterusnya. Sin itu panjang sampai 6 harokat. Karena ada iya mati tulisannya kan, ada sin, ada iya mati, ada nun. Iya mati yang buat bacaan itu menjadi panjang, nun itulah karena setelah iya mati dimatikan karena berhenti menjadi lebih panjang. Nah, bahwa umumnya baca Quran, saya kaedah-kaedah saja saya sekarang karena waktu, misalkan sekarang nggak usah praktek sekarang makan karena nggak ada juga medianya. Semua bacaan Quran huruf hijaiyah itu ketika berharokat fathah, kasroh atau domah, a, i atau u begitu ya, itu dibacanya pendek atau teorinya 1 harokat. Nah, bacaan pendek itulah yang menentukan bacaan 2, 3 sampai 6 harokat. Berapa lama 1 harokatnya? 2 harokatnya kali 2, kira-kira begitu. Harus jelas. Kalau 1 harokatnya 1 menit, 2 harokatnya 2 menit. Boleh begitu, Pak? Boleh sebenarnya. Cuman dilatih gitu, Pak. Ya. Tapi boleh prinsipnya. Makanya pendeknya baca Quran itu menentukan. Ya. Ketika orang baca Qurannya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, berbeda dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tapi harokatnya hitungan 1, 2-nya itu sama. Cuman beda kecepatan saja. Jadi ukuran takaran harokat itu. Nah, kemudian bacaan Quran itu berubah menjadi panjang. Saya lagi hakikatnya bacaan huruf hijaiyah itu atau Quran itu awalnya tidak ada yang panjang. Dia berubah jadi panjang karena dipengaruhi huruf mad namanya. Huruf mad itu huruf yang membuat panjang. Karena arti mad itu panjang. Jadi kalau ada namanya mad solar itu panjang solarna, Pak gitu. Huruf mad itu huruf yang buat panjang. Ada 3 huruf saja. Jadi bacaan Quran itu menjadi panjang karena dipengaruhi oleh 3 huruf ini salah satunya. Pertama alif. Kedua, kita pakai Quran Indonesia aja ya. Waw mati. Yang ketiga, iya mati. Supaya kenapa pakai Quran Indonesia? Karena kalau Quran Timur Tengah tuh nggak ada tanda matinya di wawunya. Jadi hanya alif, waw, iya. Nah, atau alif, iya, waw boleh ya. Terbalik nggak apa-apa. Tapi kalau cetakan Indonesia itu ada tanda matinya di waw dan di iya-nya. Alifnya nggak ada, sama ya. Cetakan Timur Tengah, cetakan Indonesia sama, alifnya nggak ada. Nah, ini yang membuat bacaan panjang. Yang tadinya ba berharokat ya, makanya ada harokat fathahnya. Pendek. Ketika ada alif, jadi panjang. Ba. Ya. Ini yang namanya teorinya disebutnya mad tobi'i atau mad asli. Kenapa namanya mad tobi'i? Karena panjangnya masih sesuai dengan tobi'at. Masih asli, original gitu, Pak. Bacaan Quran atau bahasa Arab panjang yang original cuma 2 harokat. Yang panjang-panjang sampai 6 harokat itu kan orang Arab juga nggak pernah panjang-panjang kalau ngobrol, Pak. Jadi bahasa Arab tuh yang penting beda panjang pendek doang gitu. Tapi kalau baca Quran harus jelas 2 harokat yang mana, 3 harokat yang mana, sampai 6, paling panjang 6 harokat yang mana. Karena ibadah baca Quran. Nah, sampai di sini Pak, hanya menguasai bacaan yang 2 harokat, alif, ya, han hafal tuh alif, iya mati, waw mati. Kalau alif sebelumnya fathah, kalau iya mati sebelumnya kasroh, kalau waw mati sebelumnya domah. Dikuasai ini, itu 2/3 Quran sudah benar bacaan kita. Selesai. Karena ini yang paling banyak, yang pendek dengan yang bacaan 2 harokat. Ini dulu, silakan Al-Fatihah dibuka. Kan cuman itu. Bacaan panjang pendeknya 1 harokat dan 2 harokat kecuali yang ujung surat. Waladdo. Nah, do-nya inilah panjang. Itu nanti lagi kan begitu.
Jadi bacaan Quran sederhana, Pak. Pendek. Nah, kita prakteknya ketika mengajar yang 2 harokat itu agar tidak pusing 2 harokatnya gimana? Ada yang 2 ketuk, 1 harokat 1 ketuk, a, u, kan begitu, Pak. Capek kikigan wae, Pak. Atau ada yang begini. Masa baca Quran tiap hari begini kan gitu. Ya, 2 harokat prakteknya di ayun. Kalau orang-orang yang belajar Iqra tuh ditekan-tekan, Pak. A'udzubillahi minan. Nah, begitu, Pak. Cukup tuh 2 harokat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu cukup 2 harokat. Kalau tertahan, biasanya kepanjangan. A'udzubillahi. Itu kepanjangan, Pak. Biasanya kalau rame-rame anak-anak di madrasah, ya baca Al-Fatihah dulu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Itu kepanjangan, Pak, tuh. Bisa 3, bisa 4 harokat itu. Karena nanti ada bacaan yang ditahan, yang 3 harokat. Nah, kita ngajar kalau Quran supaya menggunakannya Qurannya Quran tajwid, Pak. Quran tajwid itu Quran yang pakai warna. Pakai warna, ya, huruf-huruf tertentu yang berwarna, agar tidak ngapalin teori gitu kan, langsung praktek saja. Warnanya cuman ada warna merah, hijau, biru. 3 itu aja. Nah, kan masih ada waktu kan? Belum titut. Suaranya kecil. Udah rusak? Dikecilin kayak. Oh, dikecilin? Udah. Oh, Pakis nih menipu saya. Tapi terakhir nggak apa. Nah, supaya lebih jelas, bacaan yang ditahan atau 3 harokat. Teorinya mah 2 harokat sebenarnya, tapi prakteknya 3 harokat bacanya. Itu ketika ada nun atau mim atau tanwin, baik di mati atau di tasid, berwarna. Dalam Quran tadi begitu, berwarnanya bisa hijau, merah atau biru. Tahan. Kayak nun tasid, teorinya mah gunah namanya kan. Tasid kan. Innalladzina, agak tahan dikit. Innalladzi, linya di ayun, karena di ayun ada 2 harokat, ada alif ayanya. Innalladzina tsumma, pendek, tahan, ayun, tahan. Baru yang terakhir dipanjangkan aja. Jadi saya ngajarkannya begitu, pendek, ayun, tahan, panjangkan. Apa yang dipanjangkan tadi? Waladhdallin. Ada tanda benderanya kan? Di Quran tanda, panjangkan aja, Pak, sepuas mungkin. Jadi kalau mau panjang-panjangan, jangan yang 2 harokat, Pak. Pakai lagu yang tinggi, apa namanya, lupa saya juga. Jangan dipakai soalnya kan, naik tinggi. Kalau mau meninggi melengking suaranya, jangan yang di 2 harokat, pasti kepanjangan nanti. Bacalah yang ada tanda benderanya, panjangkan sekalian. Waladhdallin, doanya kan panjang. Kalau mau diayunkan 3 kali, dal, baru el kan, ya. Atau ulaika. Jadi sudah diayun, sebenarnya bukan karena sederhananya kita tanda bendera aja gitu, jadi bacanya dipanjangkan. Tapi sebenarnya yang buat dia panjang bukan tanda benderanya. Di depannya ada hamzah atau ada alif atau ada huruf yang bertasdid. Tapi agar lebih mudah, tanda panjang aja begitu, Pak. Jelas dalam Qur'annya tuh. Itu alat bantu. Atau yang rata-rata di ujung ayat. Tadi kalau baca Quran berhenti sebelum setelah iya mati, setelah waw mati, atau setelah alif ada huruf yang dimatikan, itu pasti bacaannya dipanjangkan. Prakteknya bulan depan, mudah-mudahan tidak bubar, Pak. Siap, Pak, praktek, Pak? Ya, yang sudah bisa sama-sama mengajarkan kembali pada yang lainnya, mengingatkan. Yang belum bisa, jangan sungkan-sungkan, susul yang sudah bisa, Pak. Karena yang sudah bisa pun juga kalau nggak dibaca pasti kagok-kagok bacanya. Tapi kalau menyusul kita, boleh jadi yang baru belajar hari ini tahun depan sudah hafal Quran. Amin ya rabbal alamin.
Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sekedar mengingatkan bahwa butuh membaca dengan benar, bukan sekedar kadar bacaannya yang banyak, tapi juga bacaannya harus benar. Insya Allah tidak akan mengubah waktu ya dengan bacaan Quran benar dengan kadarnya itu sendiri. Mudah-mudahan kita terus bersemangat untuk mempelajari Al-Quran sehingga kita akan menjadi ahli Quran dan akan beruntung dalam kehidupan kita selamanya dunia akhirat, dan Allah mentakdirkan kita di surga Allah yang terbaik bersama guru Quran kita yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.